Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas i'lamu fa innal khaira hadisi kitaballah wa khairal hadi hadiyun Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatuha bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubbas saimi hassuhu min siyamihi illa ju' wal atas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa selalu saling mengingatkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah, sedang, dan akan kita nikmati. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mensyukuri nikmat Allah menjadi alasan bagi Allah untuk mempertahankan dan bahkan menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan jika engkau mengkufuri, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Hadirin rahimakumullah. Lebih khusus kita bersyukur pada hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Kita berada di tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah. Itu artinya sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Bulan agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin bertambahlah syukur kita sebagaimana doa-doa kita tahun lalu untuk bisa dipertemukan Ramadan. Dan sekarang Allah masih memberi umur kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kita menunggu pengumuman sebentar. Kalau ada yang menyaksikan bulan, maka pemerintah akan mengumumkan puasa besok. Kalau tidak, maka dicukupkan 30 hari puasa lusa. Walaupun ada di antara kaum muslimin yang sudah mulai puasa besok. Jamaah yang sama berbahagia. Betapa tidak bulan Ramadan adalah bulan yang amat mulia. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka selamat datanglah kepadanya. Telah datang bulan puasa membawa segala keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Hadis riwayat At-Tabarani. Demikian mulianya bulan Ramadan ini, Rasulullah menyebutnya sebagai penghulu segala bulan dan mengibaratkan sebagai tamu yang agung. Ramadan itu adalah tamu agung. Hadirin sama berbahagia, bagaimana kita menyikapi tamu agung? Ya, biasanya
kalau kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang spesial di rumah atau di instansi, tentu kita dengan riang gembira, dengan segala persiapan kita sudah siapkan untuk menanti dan menyambut tamu agung itu. Yang kedua, biasanya yang namanya tamu agung artinya dia akan membawa sesuatu yang sangat bernilai pada kita. Dia akan memberi sesuatu kenangan yang amat bernilai bagi kita. Maka kita menyikapi tamu agung itu dengan sikap yang dekat, akrab, ya, jangan sampai kita jauh dari tamu yang agung itu. Hadirin sama berbahagia. Maka marilah kita mempersiapkan diri, baik lahir maupun batin, ya, untuk menyambut dan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan itu. Hadirin yang sama berbahagia. Di dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan dalam potongan ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik bagimu jika kalian mengetahui. Jadi kita memang perlu pembekalan pengetahuan. Dengan pengetahuan kita akan memahami kebaikan daripada puasa dan Ramadan itu sendiri. Hadirin sama berbahagia. Kebaikan apa di dalam puasa itu? Setidaknya bisa kita lihat dari dua hal utama. Kebaikan dari sisi ibadah dan pembinaan iman. Kebaikan dari sisi puasa akan menggembleng kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, bermoral, atau dalam istilah bakunya manusia muttaqin, orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Lalu manfaat puasa bisa dilihat dari sisi jasmania, dari sisi fisik. Hadirin sama berbahagia. Dengan puasa akan memberi manfaat yang baik bagi kehidupan fisik kita. Ada seorang ahli diet asal Amerika yang bernama Andrea Wheeler. Andrea Wheeler ini kemudian masuk Islam. Dia melakukan riset dan menyimpulkan bahwa ketika kita berpuasa sampai hari ke-10, itu telah mampu merehabilitasi sel-sel tubuh 10%. Dan kalau puasa dilanjutkan sampai di hari ke-20, rehabilitasi akan menjadi membaik sampai 60%. Dan ketika diteruskan sampai hari ke-30, rehabilitasi sel-sel tubuh akan menjadi baik nyaris 100%, bahkan ada yang mencapai 100%. Dan kemudian Andrea menulis bahwa daya tahan tubuh itu meningkat sampai 10 kali. Lalu seorang ahli kesehatan dari Rusia yang namanya Profesor Nikolov dalam bukunya berjudul Hungry to be Healthy, lapar menuju sehat. Ya, Prof. Nikolov ini menyimpulkan bahwa dalam bukunya ditulis bahwa idealnya setiap manusia sepanjang hidupnya setahun itu butuh untuk berpuasa selama 3-4 pekan. Jadi Prof. Nikolov itu ya seorang ahli kesehatan dan seorang ahli diet. Ya, dia menyarankan setiap orang sepanjang tahun dia butuh minimal 3-4 pekan untuk berpuasa. Hadirin
Jamaah Jumat rahimakumullah, subhanallah. Allah telah menurunkan syariat puasanya di bulan Ramadan, di bulan yang mulia. Ya. Kita disyariatkan untuk berpuasa 4 pekan. Ya. Berpuasa 4 pekan kalau kita lakukan dengan baik, dengan benar, maka insya Allah akan memenuhi kriteria yang disampaikan Nicholas tadi. Ya, kriteria menjadi manusia ideal sehat secara lahiriah atau jasmaniah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau mau diuraikan sedikit ilmiah, ya saya kebetulan disiplin ilmu saya adalah di bidang ilmu kimia, khususnya biokimia. Jadi sedikit ada memahami proses metabolisme dalam tubuh. Kalau kita makan, hadirin yang berbahagia, yang kita makan itu tidak lebih dari 3 hal. Karbohidrat, lemak, dan protein. Dan itu semua sumber energi. Begitu kita makan, di dalam tubuh akan diolah menjadi energi. Menjadi energi ATP, adenosine triphosphate. Lalu dari ATP itu menghasilkan energi. Energi itu yang membuat kita bergairah, bersemangat, hidup, bekerja, dan seterusnya. Namun, kalau kita makan terus-menerus, apalagi cenderung tidak membatasi diri, maka proses metabolisme itu juga tidak akan lancar mengolah apa yang masuk di dalam tubuh. Ya. Maka disitulah perlu kita menahan diri, menahan untuk mensuplai makanan masuk ke dalam tubuh waktu-waktu tertentu. Ya. Maka kalau kita berpuasa, hadirin sama berbahagia, kita menahan diri untuk tidak makan dan minum. Pada saat kita tidak makan, sementara kita tetap mau beraktivitas, di mana mengambil energi? Maka energi itu diambil dari sisa-sisa makanan yang tertimbun di dalam tubuh, dikuras, makin lama makin dikuras sampai habis. Ya, maka kita akan menjadi sehat. Ya, jadi dari sisi kesehatan luar biasa puasa ini memberi manfaat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu manfaat puasa dari sisi pembinaan iman dan takwa. Ya. Kita berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan sekedar ingin sehat jasmani kita, tapi lebih dari itu ingin sehat rohani kita. Ingin baik karakter kita, ingin bagus jiwa kita. Nah, puasa datang sebetulnya menggembleng kita untuk memperbaiki karakter. Banyak karakter yang sebetulnya digembleng di dalam bulan puasa ini. Ya, karena waktu terbatas, mungkin saya hanya bisa menyebut 2 atau 3. Karakter yang pertama adalah jujur. Hadirin semua berbahagia. Ya. Puasa Ramadan itu melatih kita untuk jujur. Mungkin selama ini sehari-hari kita banyak tidak jujur, banyak jekongnya. Nah, puasa itu menggembleng kita untuk jujur. Ya, betapa tidak. Ya, ketika kita puasa, hadirin semua berbahagia, ya sebetulnya bisa saja kita berdusta, berbohong bahwa saya puasa, padahal tadi waktu mandi kita sudah minum air. Tapi ternyata kita mampu berkata jujur di situ. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita. Luar biasa kejujuran itu. Selama 30 hari kita latihan jujur. Mudah-mudahan kejujuran itu kita bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya para pemimpin kita bisa jujur sehingga aman dan damailah negeri ini. Bersih dari korupsi. Bersih dari segala tipu-tipu yang merugikan masyarakat. Ya, sekarang tipu yang santer adalah Petramax rasa Petralite. Ya, luar biasa. Hadirin sama berbahagia. Ya. Jadi kita harus punya target ketika masuk bulan Ramadan, kita harus punya target merubah diri untuk menjadi jujur dengan puasa. Karena kalau tidak, ya puasa kita nanti tidak diakui oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah bersabda ya bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta,
dan selalu mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Hadis riwayat Bukhari, bisa dicek di nomor 1804. Siapa yang berpuasa, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh puasanya. Ya. Nah, olehnya itu sekali lagi Ramadan ini adalah Ramadan di mana kita berpuasa, puasa itu melatih kita untuk jujur. Kemudian karakter yang kedua yang kita digembleng di dalam puasa adalah selektif. Kita dilatih untuk selektif. Mampu memilah mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hak kita, mana yang hak orang lain. Ya. Betapa tidak hadirin sama berbahagia. Ketika kita puasa, sejatinya di hari-hari biasa kita halal untuk makan dan minum serta bergaul suami istri. Tapi masuk bulan Ramadan kita diharamkan untuk makan dan minum. Yang asalnya halal kemudian menjadi haram dan kita mampu untuk mentaati itu. Kalau yang asalnya halal dan kemudian diharamkan dan kita bisa taat, bagaimana pula yang memang asalnya haram? Seharusnya lebih taat lagi, lebih bisa lagi kita taat. Nah, disitulah puasa menggembleng kita selama 1 bulan untuk ya mewanti-wanti agar kita selektif, tidak sembarang ya melakukan sesuatu, istilahnya tidak menghalalkan segala cara. Ya. Hadirin yang sangat berbahagia, lalu karakter yang ketiga adalah empati dan peduli. Puasa menggembleng kita untuk empati, untuk peduli kepada sesama. Kita berpuasa maka kita merasakan lapar dan dahaga. Dengan rasa lapar dan dahaga, harapannya kita bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya, yang fakir, yang miskin, yang mungkin tidak ada jaminan, mungkin ada dimakan hari ini, belum tentu ada dimakan besok. Nah, disitulah muncul rasa empati kita. Puasa memesan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Olehnya itu hadirin sama berbahagia, kalau kita puasa jangan cari obat anti lapar. Kita puasa memang supaya lapar, supaya rasakan lapar. Jangan ada berpuasa tidur sepanjang hari supaya dia tidak rasa lapar. Ya, justru kita puasa untuk lapar, untuk dirasakan lapar. Maknanya apa? Pesannya apa? Supaya kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Hadirin sama berbahagia, itulah beberapa pesan. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan, kita punya target untuk mencapai itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini mari kita memanfaatkan waktu untuk beristighfar, bertobat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi umur dan kesehatan untuk memasuki Ramadan besok selama 1 bulan. Ya, Allah pun sudah memotivasi kita untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku, kata Allah, sangat dekat. Maka aku, kata Allah, menjawab dan merespon daripada doa-doa hambaku dengan syarat hendaklah mereka beriman, mematuhi perintahku dan beriman kepadaku dan selalu mendapat, sehingga mereka selalu mendapat petunjuk. Hadirin sama berbahagia, Allahumma sallimna ilaih Ramadana wa sallamna Ramadana wa tas'aluna minna mutakabbalah. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai di Ramadan besok atau lusa, dan antarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.